sedunia di Teheran tanggal 23 sampai 26 November. Itu saya juga sempat bicara di sana, diwawancara oleh televisi Teheran, televisi Al Jazeera, dan beberapa televisi dunia. Saya katakan bahwa di Indonesia sedang berada di tahun politik. Nah, dalam rangka itu saya menyempatkan diri di saat-saat istirahat ke hampir mewawancarai 90% lebih ulama dunia. Ada yang dari Aljazair, Mesir, Irak, Saudi juga ada hampir 165 negara di situ yang hadir. Nah, saya bicara di situ, ada satu pesan menarik buat mereka, untuk kita semua yang berada di Indonesia, bahwa pada prinsipnya mereka mengetahui tentang gerakan radikal di Indonesia. Gerakan radikal di Indonesia ini yang diterjemahkan sebagai HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, salah satunya. Nah, sekarang sehubungan dengan pembubaran HTI oleh Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, maka tidak berarti HTI itu hilang dari muka bumi Indonesia. Data yang lengkap bicara berdasarkan survei terakhir, jumlah radikalisme di Indonesia itu sudah mencapai 15 juta lebih. Nah, itu yang harus kita sikapi pada tahun politik ini. Pak Jokowi sudah benar, Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang berani membubarkan HTI, di mana HTI itu sudah ada sejak lama, dan tidak satupun presiden Indonesia yang berani membubarkan HTI. Nah, Pak Jokowi membubarkan HTI secara berani, dan itu harus kita dukung. Indonesia, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia harus mendukung, sehingga pembubaran HTI ini disertai dengan pembubaran paham-paham yang non Pancasila, non NKRI. Saya katakan bahaya, kenapa? Karena jumlahnya terlalu besar sudah. Itu berdasarkan survei, bisa plus minus lah sedikit. Itu sekitar 15 jutaan. Para ulama yang saya tanya di Teheran, ulama dunia, 90% juga yang hadir di situ juga hampir 90% juga dari golongan Sunni, itu mengatakan bahwa kita harusnya belajar dari sejarah. Irak itu hancur oleh hanya demo 172 orang di pinggiran Basrah, Basrah waktu itu, terus digoreng-goreng sehingga antara yang pro pemerintah dengan yang bukan pro pemerintah terjadi clash, sehingga hancur negeri itu berkeping-keping, negeri yang indah. Begitu juga kita bicara di Syam, di Syria. Di Syria juga begitu. Demo di Syria lebih mirip di Indonesia. Di Syria itu gerakan pertama adalah anti Bashar al-Assad, anaknya Bashar al-Assad yang lama. Bashar dibilang Syiah lah, Bashar dibilang anti kemapanan, Bashar dibilang pro asing, Bashar dibilang anti Islam, anti ulama. Nah, modusnya hampir sama dengan di Indonesia. Itu yang perlu kita hati-hati. Nah, sama dunia luar yang kita sama-sama tahu siapa itu, digoreng sehingga terjadilah clash. Negeri yang asalnya surga menjadi hancur berkeping-keping oleh karena isu yang tadi saya katakan itu. Nah, pertanyaan kita, apakah itu mungkin terjadi di Indonesia? Saya bilang mungkin. Saya 3 hari di Teheran,
nanya sounding dengan beberapa ulama di sana dunia, mengatakan bahwa di Indonesia mereka semua demi Allah mereka itu sayangnya luar biasa dengan kita Indonesia. Mereka bilang begini, hati-hati Pak Mas Haidar, di Indonesia itu kita cinta Indonesia, kita cinta, ini saya tidak melebih-lebihkan, kita cinta Pak Jokowi. Semua ulama yang hadir di sana mengatakan hal yang hampir sama. Kita cinta Indonesia, kita cinta Jokowi. Jokowi adalah presiden yang baik, presiden yang sederhana. Kita doakan semua ulama dunia di sini yang kumpul di sini mendoakan Pak Jokowi mudah-mudahan terpilih kembali menjadi presiden yang kedua untuk periode kedua ini. Kenapa mereka mensupport Pak Jokowi? Ya, yang tadi saya katakan bahwa hati-hati Indonesia ini secara hitung kasar aja, umat muslim Indonesia ini adalah 1/7 dari jumlah muslim dunia. Jadi kalau jumlah muslim dunia itu sekitar 1,4 miliar, di Indonesia ini umat Islamnya adalah 200 jutaan, kira-kira sekitar itu. Jadi 1/7 penduduk Islam dunia itu berada di Indonesia. Makanya mereka sayang banget dengan Indonesia, hampir semua ulama Islam ini. Yang saya tanya di Teheran, waktu Kongres Ulama Besar sedunia di Teheran, semua ulama itu sayang terhadap Indonesia, semua ulama itu sayang terhadap Pak Jokowi. Kita harus bahu-membahu sesama anak bangsa mempertahankan Indonesia dari serbuan orang-orang radikal yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sadar bahwa mereka dimanfaatkan oleh antek asing, mereka dimanfaatkan oleh kekuatan yang di belakangnya, mereka dimanfaatkan oleh kekuatan besar yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk apa? Untuk nafsu sesaat. Untuk apa? Untuk menguasai Indonesia. Untuk apa? Untuk menghancurkan Indonesia supaya mereka bisa masuk. Negeri ini, saya katakan bahwa negeri ini adalah potongan jannah, potongan surga yang ditaruh Allah di dunia. Kita semua ada, semua di sini ada. Kita semua di sini sudah kalau bahasa Jawanya dicepake oleh Allah. Sudah disiapkan oleh Allah. Semuanya ada. Tambang kita besar, batu bara kita banyak, emas kita banyak, gas kita banyak. Semua tanaman kita juga bagus. Nah, semuanya juga sudah disiapkan oleh Allah. Jadi, ayo saya sebagai penasehat Gerakan Jaga Indonesia, sebagai sekretaris Dewan Penasehat di Patriot Garuda Nusantara, sebagai ketua umum Relawan Nusantara Jokowi 2 periode, sebagai penanggung jawab tunggal dari Aliansi Relawan Jokowi, mengajak Anda semua untuk berpikir logis. Indonesia bisa selamat oleh serbuan radikal apabila Pak Jokowi terpilih lagi.